Kitab Hakim-Hakim. Kalau kita lihat mengenai eh, Kitab Hakim-Hakim, masih tersangkut ceritanya dengan Kitab Yosua, sejarah penaklukan Tanah Kanaan. Makanya Hakim-Hakim pasal 1 berbicara mengenai bagaimana zaman itu transisi zaman dari zaman penaklukan Kanaan di zaman Yosua dan zaman Hakim-Hakim. Eh, tetapi pendahuluan dari Kitab Hakim-Hakim ini berbicara mengenai apa yang terjadi em, apa yang terjadi dan dibandingkan mengenai zaman dari Yosua dan setiap generasi di zamannya Yosua dan dibandingkan itu dengan eh, jam dibandingkan dengan zaman apa namanya eh dibandingkan dengan zaman hakim-hakim ketika atau di mana muncul angkatan yang baru, angkatan yang baru yang dikatakan tidak mengenal Tuhan. Bentar ya, maaf ini baterainya laptopnya hampir habis. Oke, kita lanjut. Maka Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 di situ dikatakan bangkit orang-orang atau generasi yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal perbuatan yang Tuhan lakukan bagi orang Israel. Sehingga dimulai dengan generasi yang baru ini yang tidak mengenal Allah, mulailah kejatuhan itu. Mereka menyembah berhala, berbuat jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita lihat zaman hakim-hakim itu, zaman hakim-hakim em, itu sekitar 340 tahun dan dikenal sebagai zaman kegelapan rohani. Zaman kegelapan rohani. Nah, ini merupakan suatu kesimpulan berdasarkan Hakim-Hakim 21 ayat 25. Apa yang dicatat di situ? Dikatakan bahwa pada zaman hakim-hakim tidak ada raja, tidak ada raja. Dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi tidak ada raja, tidak ada raja, dan melakukan apa yang benar sesuai dengan pandangan sendiri. Nah, kedua hal ini memberikan kita kesimpulan bahwa zaman hakim-hakim itu merupakan zaman kegelapan. Kalau kita perhatikan di dalam silsilah Yesus Kristus, dalam silsilah Yesus Kristus, em, zaman hakim-hakim ini telah dikeluarkan semuanya. 340 tahun ini dikeluarkan. Maksudnya apa? Ada generasi-generasi yang dihilangkan, yang yang dicabut, tidak dimasukkan ke dalam silsilah Yesus Kristus. Itu adalah zaman hakim-hakim. Ada beberapa beberapa zaman yang dikeluarkan. Kita akan bicara itu mungkin di lain kesempatan. Tetapi inilah zaman hakim-hakim, zaman kegelapan secara rohani selama 340 tahun. Em, ini merupakan penyebab kenapa em, generasi-generasi di dalam zaman hakim-hakim itu dikeluarkan dari silsilah Yesus Kristus. Ya, kalau kita lihat sistem pemerintahan waktu itu sebenarnya em, ada pemimpin-pemimpin rohani, ada orang Lewi, ada imam besar, gitu ya, ada pemimpin-pemimpin. Meskipun belum ada yang sah, tetapi Tuhanlah yang menjadi raja atas mereka. Tuhan yang menjadi raja atas mereka. Tetapi mereka menolak Tuhan sebagai raja dan pada akhirnya mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, mereka dihukum oleh Allah dan ketika mereka itu ditindas oleh bangsa-bangsa sekitar Israel, mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Ini, hakim-hakim. Jadi, hakim-hakim mereka disebut sebagai penyelamat, ya. Ketika orang Israel itu sementara krisis. Jadi ketika lagi ada krisis, Allah memunculkan hakim-hakim ini. Tetapi ketika nggak ada perang, para hakim ini berfungsi sebagai orang yang mengajar atau orang yang mengadili.
Orang yang mengadili, oh siapa ada masalah apa, dia selesaikan sesuai dengan hukum Taurat. Nah, hakim-hakim di dalam bahasa Ibrani itu adalah sopetim, sopetim, ya, sopetim, dan memiliki arti orang yang menengahi, orang yang menengahi, orang yang memerintah, atau arti lainnya adalah orang yang memimpin atau menanggung pengadilan. Nah, akar katanya itu adalah sapat, ya, sapat. Sapat di sini, sapat di sini artinya mengadili, menengahi atau memerintah. Ya, sama gitu ya. Cuma dalam bentuk karena ada kata im di situ, jadi bentuknya jamak gitu ya, jamak. Lebih dari satu, hakim-hakim. Tapi kalau kata hakim itu adalah sapat, ya, sapat. Kalau kita lihat ada 12 orang secara garis besar. 12 orang hakim yang muncul di dalam perjanjian lama di kitab hakim-hakim ya. Ada 12 orang. Sesuai dengan urutan, itu adalah Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebzan, Elon, Abdon, Simpson. Ini urutannya, ya, urutan mereka. Satu persatu. Simpson yang terakhir. Oke, ada 12. Tetapi ada 6 hakim, jadi dibagi dua lagi. Dari 12 ini dibagi dua. Ada yang catatannya panjang, ada yang singkat. Ada yang catatan panjang, ada yang singkat. Nah, ini kita temukan kalau baca kitab hakim-hakim. Nah, yang catatannya panjang disebut sebagai hakim-hakim besar, hakim-hakim besar. Yang catatannya sedikit disebut sebagai hakim-hakim kecil, ya, hakim kecil. Jadi besar kecil hakim itu dilihat dari jumlah catatannya. Nah, hakim-hakim besar ini yang riwayatnya panjang, antara lain Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, dan Simpson. Ada 6. 6 hakim lainnya eh, itu adalah siapa? Samgar, Tola, Yair, Ebzan, Elon, Abdon. Ini lebih kecil. Kenapa? Karena ada yang cuma 1 ayat, ada yang cuma 3 ayat, sangat-sangat sedikit, ya, sangat-sangat sedikit, sehingga em, agak sulit untuk mengenal siapa mereka, gitu ya. Tetapi ada buku yang membantu kita dalam mengenal hakim-hakim ini, em, termasuk hakim-hakim yang kecil-kecil ini, gitu ya. Hakim catatannya sedikit. Sebelum kita ke situ, jadi ada 2 bagian ya, ada 12 hakim dibagi menjadi 2, yang besar, yang catatannya banyak, dan yang sedikit catatannya. Baik, mari kita lihat mengenai ciri khusus. Ya, jadi kalau kita lihat hakim-hakim ini ada beberapa ciri khusus. Yang pertama itu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, bagaimana mereka ini, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, dijabarkan dalam beberapa bentuk. Misalnya, mereka tidak memusnahkan seluruh suku Kanaan. Jadi perintahnya kan harus dimusnahkan semuanya, tetapi mereka tidak musnahkan. Ya, pada akhirnya karena tidak mengusir, mereka menjadi penyembah berhala. Ikut, ya, terjadi asimilasi, percampuran, ya, percampuran. Salah satunya dalam bentuk percampuran penyembahan. Nah, orang Israel akhirnya jatuh jatuh dosa. Kemudian bentuk lain yaitu adalah mengabaikan firman Tuhan. Ini kawin campur. Ini terjadi kawin campur, asimilasi tadi. Kawin campur, akhirnya em, tata cara penyembahan dan lain-lainnya, sasaran penyembahan itu sudah jadi berhala semua. Nah, kemudian ada juga suatu pencatatan sangat parah gitu ya, dosa yang sangat tidak manusiawi. Ini terjadi di zaman hakim-hakim, sangat-sangat berat gitu ya. Maka kalau kita lihat mengenai hal ini, em, ciri berikutnya, jadi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, ada siklus kejahatan secara terus-menerus berulang. Secara terus-menerus berulang. Seperti apa itu? Kalau kita lihat, orang Israel lakukan dosa, setelah itu mereka dihukum, setelah dihukum mereka bertobat,
Setelah bertobat, Tuhan selamatkan mereka, kirimkan hakim untuk menyelamatkan mereka. Setelah diselamatkan mereka lupa. Setelah lupa mereka dosa lagi. Setelah berdosa dihukum. Setelah dihukum mereka bertobat, mereka diselamatkan. Habis itu mereka lupa, mereka dosa lagi. Jadi secara terus-menerus inilah siklus dosa dan kejahatan yang terjadi di zaman hakim-hakim. Ini dua ciri khusus dari kitab hakim-hakim atau zaman hakim-hakim. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di zaman hakim-hakim itu ada salah satu keunikannya dicatat tahun-tahunnya juga. Jadi hakim ini berapa tahun dia memerintah, setelah itu eh, mereka ditindas karena mereka berdosa, mereka ditindas, Allah hukum mereka, ditindas oleh bangsa sekitar mereka, ya. Itu berapa lama? Berapa lama? Kalau kita lihat em, zaman hakim-hakim itu bicara mengenai zaman ketika akhir ya penutup kitab Yosua sampai raja pertama Israel. Sekali lagi, dari mana? Dari akhir zaman Yosua. Jadi Yosua mati itu ditandai dengan apa? Em, em, Tulang-tulang Yusuf itu juga dikuburkan. Nah, ini di tahun berapa? Tahun 1390 sebelum Masehi. Sampai kapan? Ini sampai Saul menjadi raja. Kapan Saul menjadi raja? Tahun 1050 sebelum Masehi. Nah, makanya kalau kita lihat berapa berapa waktu ini adalah 340 tahun, ya, 340 tahun. Baik. Eh Kalau kita perhatikan, ini semua termasuk termasuk kalau kita baca setelah Hakim-Hakim kan ada kitab 1-2 Samuel kan. Nah, Hakim-Hakim 1-2 Samuel. Raja Saul itu, kisah tentang Raja Saul itu muncul setelah ada pembahasan mengenai Imam Eli dan Nabi Samuel. Maka termasuk, ya termasuk. Jadi zaman hakim-hakim itu memasukkan pelayanan Eli, Imam Eli dan Samuel. Ya, oke. Jadi kalau kita hitung semua, eh, kalau kita hitung gitu ya, kalau kita hitung dari Hakim-Hakim pasal 1 sampai Hakim-Hakim pasal 21, jika kita hitung semua angka-angka di situ, tahun-tahun di situ, maka semuanya, total semuanya itu adalah 410 tahun. 410 tahun. Kalau kita hitung semuanya. Tetapi tadi dikatakan zaman hakim-hakim hanya 340 tahun. Loh, kok ada periodenya, ada selisihnya, ada lebihnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini? Ahli teologi liberal, mereka pandangan teologi liberal itu langsung menyatakan ya memang Alkitab ada keliru, gitu. Alkitab keliru. Tetapi Alkitab sepenuhnya adalah firman Tuhan dan tahun-tahunnya itu tidak bentrok. Pendeta Abraham Park menjelaskan, Pendeta Abraham Park itu penulis seri sejarah perebusan. Jadi materi ini berdasarkan buku yang ditulisnya dengan tema Berita Perjanjian yang Tak Terpadamkan. Ini seri yang ketiga dalam buku sejarah perebusan. Ya. Di situ dibahas dan disusun kronologi dari hakim-hakim. Bahwa apa? Ada zaman hakim-hakim yang em, bersamaan memerintah, cuma di wilayah yang berbeda. Sekali lagi, memerintah bersama-sama di tahun yang sama, di masa yang sama, cuma wilayahnya beda. Nah, ini yang tidak ditemukan oleh ahli-ahli teologi. Ya, ini disampaikan dalam buku tersebut. Siapa saja yang tumpang tindih, ya tumpang tindih atau bersamaan. Yang pertama itu adalah Hakim Ehud dan Samgar. Ehud dan Samgar. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat zaman hakim-hakim, saya ingin perlihatkan mengenai hakim-hakim dulu ya.
Oke. Kita lihat hakim-hakim. Ini. Hakim-hakim pasal 3. Hakim-hakim pasal 3. Kalau kita perhatikan hakim-hakim pasal 3 di ayatnya hakim-hakim pasal 3 ayat yang ke-31 ini bicara tentang hakim samgar. Sebelumnya itu bicara tentang Ehud, ya, tentang Ehud. Ya, Ehud. Mengenai samgar tidak dikasih tahu berapa lama dia memerintah sebagai hakim. Tetapi mengenai Ehud dikasih tahu, ya, dikasih tahu mengenai Ehud itu berapa lama uh, dia menghakimi orang, memerintah Israel, menjadi hakim atas Israel. Oke. Makanya di sini di ayat yang ke-30 dikatakan, demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. 80 tahun aman katanya. Setelah bicara tentang Ehud ini, langsung dibahas mengenai Samgar. Dan mengenai Samgar tidak dibahas kapan dia, berapa lama dia memerintah sebagai hakim. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa, eh, pemerintahan Samgar ini, Samgar menjadi hakim itu tidak lama, ya, tidak lama, atau itu di akhir, eh, akhir masa Ehud menjadi hakim. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ya, sehingga kita bisa lihat, oh ini ada tumpang tindih, gitu ya, termasuk dalam masa pemerintahan Ehud. Kemudian itu Samgar dan Ehud. Kemudian masa pemerintahan Hakim Tola dan Yair ini em, tempat yang berbeda, tetapi di zaman yang sama, di masa yang sama. Tola itu dia memerintah di kota Efraim. Kalau kita lihat peta, coba kita lihat peta ya. Sepertinya saya ada petanya. Bentar. Hmm, oke, ini saja. Ini saya ambil peta yang ada di buku yang ketiga, seri sejarah penembusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham IV. Ya, buku ini bicara tentang zaman hakim-hakim, kemudian raja raja Saul dan Daud. Tetapi kalau kita lihat di sini, ya, wilayah Efraim itu ada di atas ini. Ini em, danau, ah, ini Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan. Efraim itu ada di atas ini. Ya, ada di atas ini. Kemudian em, jadi ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Tola memerintah di sebelah kanan sini sebagai hakim. Sedangkan Yair ini atas 3 suku di sebelah kanan. Ya, terakhir kita bicara tentang ada 3 suku yang tinggal bukan di dalam tanah Kanaan, tapi sebelum masuk tanah Kanaan. Itu siapa aja? Suku Gad, Ruben, dan setengah Manasye. Mereka di sini. Maka kita bisa lihat bahwa em, dari dari apa namanya, dari masa pemerintahan Tola dan Yair ini, ya, di masa yang sama, gitu ya, di masa yang sama. Kemudian ada mengenai penindasan Amon dan tekanan orang Filistin, ini pun tumpang tindih. Orang Filistin itu mereka menindas orang Israel untuk waktu yang sangat lama, dan ketika ini sementara ditindas, orang Amon juga menindas orang Israel di wilayah yang berbeda, gitu ya. Jadi uh, ini yang menampakkan bagaimana zaman hakim-hakim itu, gitu ya. Hmm, Sebentar, saya ingin tunjukkan uh, itunya ya. Oke, saya ingin menunjukkan tumpang tindih yang tadi. Baik. Oke, ini. Jadi kalau kita lihat,
Kalau kita jumlahkan semuanya, penindasan dari Kusyan Risataim 8 tahun, Otniel itu 4 tahun, terus menerus, nah, kita akan dapat 410. Ya, bukannya 340, tapi 410. Cuma kalau kita lihat kronologinya dan dihitung, maka akan jadi seperti ini. Ya, kronologi periode hakim-hakim. Dimulai dari sini, Otniel. Otniel. Jadi penindasan Kusyan Risataim itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Zaman hakim-hakim itu dimulai dari Otniel. Ya, Otniel. Hmm. Oke, ya. Di sini kita bisa lihat Samgar ini termasuk dalam periode Ehud, kemudian Yair ini termasuk dalam periode Tola. Ya, Tola itu memerintah 23 tahun, Yair 22 tahun. Nah, kemudian ada 40 tahun penindasan Filistin. Di saat yang sama ada penindasan dari Amon, kemudian ada hakim-hakim yang muncul. Ini hakim-hakim yang muncul, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon. Di saat yang sama, itu di tempat yang berbeda, Hakim Simpson, Simpson itu menjadi hakim, dan Samuel juga aktif. Jadi Samuel ini termasuk ke dalam zaman hakim-hakim juga. Cuma pencatatannya itu di kitab Samuel. Ya, maka kita akan menemukan 340 tahun. Ini maksudnya. Ya, oke. Ya, baik. Kita kembali. Eh Kalau kita lihat hakim-hakim, ini ada banyak sebenarnya untuk dibahas. Saya tidak akan bahas semuanya. Nanti saya berikan ini apa namanya? em, saya berikan materinya nanti bisa dibaca. eh ini kalau kita lihat, ini kita akan lihat beberapa beberapa hal, gitu ya, beberapa hal, beberapa hakim. Kita nggak bahas semuanya ya, karena waktu kita materinya sangat banyak. Kalau kita lihat teologi perjanjian lama, tetapi waktunya itu kurang untuk dibahas, sangat terbatas, maka saya nggak bahas semuanya, saya hanya bahas beberapa saja. Yang lainnya ini tugas baca. Materinya nanti akan diberikan. Ya, kita yang lihat ya hakim pertama. Hakim pertama itu adalah Otniel. Otniel. Arti nama Otniel itu Allah adalah kekuatan, Allah maju. Dia adalah anak Kenas dari suku Yehuda. Dia ponakan sekaligus menantu Kaleb. Nah ini, Kaleb. Dia 8, kalau kita lihat ada 8 tahun hukuman Raja Aram, tetapi setelah Otniel ya memimpin, itu ada damai selama 40 tahun. Mereka dibebaskan. Hakim-hakim pasal 3, ya, nanti bisa dibaca di situ. Mengenai Otniel, siapa Otniel ini? Otniel adalah seorang yang gagah berani. Orang yang gagah berani. eh Kaleb, dia dari suku Yehuda, dan ketika berbicara mengenai suku Yehuda, mereka itu mendapat tanah, salah satu tanah yang dibagikan bagi mereka, itu adalah Hebron. Masalahnya, Hebron itu ada banyak raksasanya, ada banyak raksasa. Waktu itu Kaleb bilang, yang maju menaklukkan Hebron, maka saya akan berikan putri saya, yang bernama Aksa. Waktu itu, Otniel maju. Ya, Otniel maju. Jadi memang ketika ditanyakan dari 12 suku, suku manakah yang terlebih dulu maju untuk menaklukkan tanah Kanaan? Ketika tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Ya udah harus maju duluan. Ya udah harus maju duluan. Jadi dari antara suku Yehuda, Otniel yang maju. Bayangkan. Jadi dari antara suku pemberani, dia yang paling berani. Ini luar biasa. Kemudian Otniel, kalau kita lihat, dia yang menyelamatkan orang Israel dari tekanan Kusyan Rishathaim. Ini dia menyelamatkan orang Israel. 40 tahun ada damai di dalam eh, zaman hakim-hakim, zaman Hakim Otniel. 40 tahun. Nanti bisa baca itu. Oke. Kemudian Ehud. Banyak yang nggak kenal mengenai Ehud ini. Ehud artinya bergabung dengan erat atau bersatu. Jadi kalau kita lihat eh, pesan teologisnya lewat Otniel ini, bahwa
ketika menjadikan Allah sebagai kekuatan, maka Allah akan maju untuk berperang dengan gagah berani dan memberikan kemenangan. Inilah Othniel. Maka kita bisa melihat bagaimana penyelenggaraan dari Allah, penyelenggaraan penebusan dari Allah yang menyelamatkan orang Israel lewat Othniel. Seperti arti namanya, Othniel. Sudah bahwa Allah maju. Allah yang adalah kekuatan memberikan kemenangan. Makanya kita perlu berani seperti Othniel gitu ya. Ini ya kira-kira pesannya. Kemudian mengenai Ehud. Arti namanya bergabung dengan erat, bersatu. Ehud dia dari suku Benyamin. Kalau tadi dari suku Yehuda, ini dari Benyamin. Ehud ini em, anak-anaknya pada akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin. Kita perlu tahu bahwa setelah Othniel, orang Israel itu mereka melakukan dosa, mereka menyembah berhala. Akhirnya Allah hukum Israel lewat Raja Moab. 18 tahun mereka ditindas. Sampai akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Allah membangkitkan Ehud, memberikan keamanan 80 tahun. Seperti ini. Nah, Ehud kalau kita lihat di dalam bahasa kita lihat penjelasan tentang Ehud, salah satu ciri khas pencatatan tentang Ehud adalah Alkitab Indonesia dikatakan Ehud seorang yang kidal. Jadi kuat kiri, gitu ya. Kuat tangan kiri. Tetapi bahasa aslinya itu adalah seseorang yang tangan kanannya lemah, tidak berfungsi. Ini bahasa aslinya. Bahasa Indonesia langsung disimpulkan, oh dia kidal, gitu ya, karena nggak bisa pakai kanan, pakai kiri, gitu ya. Tetapi bahasa aslinya Hakim-Hakim 3 ayat 15 menunjuk Ehud kepada seorang yang tangan kanannya tidak berfungsi. Ingat, Ehud dari suku Benyamin. Benyamin artinya anak tangan kanan. Anak tangan kanan. Tangan kanan itu menunjuk kepada kekuatan. Tetapi Ehud seorang dari suku anak tangan kanan, justru tangan kanannya tidak berfungsi. Nah, ini ya. Ini kelemahan yang sangat fatal. Kelemahan yang sangat fatal. Tetapi dia menjadi satu dengan Allah. Sesuai dengan arti namanya. Bersatu. Ya, bersatu dengan Allah. Dan Tuhan pakai dia. Tuhan pakai dia untuk selamatkan orang Israel. Nah, ini kepemimpinan yang sangat hebat. Ehud itu biasa membawa upeti kepada Raja Moab. Dan orang melihat dia sebagai orang yang lemah. Kenapa? Karena ya tangan kanannya nggak bisa digunakan gitu ya. Nggak bisa digunakan. Di saat itu, kalau kita lihat, ketika pertahanan mereka itu lemah, Moab ini lemah, Ehud masuk dan ya ini yang dia lakukan. Ya. Jadi eh dia menjadi pemimpin dan kalau kita lihat keunikan lainnya tentang zaman Ehud adalah itu ada periode damai terpanjang. Ini 80 tahun. Ini luar biasa. Jadi damai itu pun kita bisa lihat sebagai kasih karunia khusus dari Allah. Nah, kemudian Samgar. Samgar. Samgar, arti namanya pedang. Arti lainnya Allah yang memberikan. Dia dari suku mana? Alkitab tidak catat. Ya, tidak catat. Hanya kasih tahu nama papanya siapa. Itu adalah anak. Hanya satu ayat. Hanya satu ayat. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, pencatatan Alkitab, ini kan Samgar. Kalau kita baca mengenai Samgar, di situ dikatakan bahwa em, ini kan jadi Ehud duluan, Samgar. Setelah Samgar siapa? Itu adalah Hakim Deborah. Tapi kalau kita baca Hakim-Hakim 4 ayat 1, catatannya begini. Ya, tentang Hakim Deborah. Setelah Ehud mati, setelah Ehud mati, em, sebelum Hakim-Hakim pasal 4 memperkenalkan Deborah, hakim perempuan ini, dimulai dengan setelah Ehud mati. Nah, jadi pencatatan ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada eh, Samgar, ya Samgar setelah dia menjadi hakim, jadi setelah Ehud, Samgar jadi hakim,
tetapi tidak lama dia menjadi hakim, diduga dia mati. Ya, diduga dia mati. Ya, sehingga sehingga Alkitab langsung mencatat apa? Setelah Ehud mati, bukan setelah Samgar mati, setelah Ehud mati langsung kayak dilompat gitu, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, keunikan yang lain tentang Samgar ini, Samgar dia seorang petani, petani. Tetapi dia pernah menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu katanya. Tongkat penghalau lembu. Ini tongkat yang panjangnya 2,5 meter. Biasa itu ujung satunya itu ada yang runcing. Kalau sapinya itu udah mulai belok menyimpang, nah nanti ditusuk tuh. Pakai ujung itu tuh, ditusuk. Sehingga sapinya itu, maka tongkat penghalau lembu. Tetapi ujung lainnya dari tongkat itu ujungnya seperti sekop kecil, itu untuk tanam benih. Ya, tanam benih. Maka kita bisa lihat ketika Allah beserta dengan Samgar, ya, Samgar dia menjadi pedang yang eh, mengalahkan musuh. Seperti arti namanya. Ini pesan teologisnya, ya, bahwa Allah bekerja bahkan lewat seorang petani biasa. Ya, Allah memberikan kekuatan kepadanya. Seperti arti nama Samgar, Allah yang memberikan. Jadi kemenangan-kemenangan itu diberikan kepada Samgar. Itu kasih karunia Tuhan, gitu ya. Gini, jadi Samgar bisa mengalahkan orang Filistin, bisa membunuh 600 orang dalam satu waktu, ya satu perang hanya dengan menggunakan alat itu, tongkat penghalau lembu, alat seorang petani dan peternak. Nah, ini satu hal yang luar biasa, benar ya? Satu hal yang luar biasa. Baik, mengenai Deborah, Deborah, kita banyak tahu mengenai Deborah. Arti namanya lebah madu atau lebah. Ya, kata Deborah ini akar katanya itu dari kata dabar, dabar berkata, ya berkata, atau sering juga digunakan dengan arti berfirmanlah Allah, ya, berfirmanlah Allah. Deborah, dia dari suku Efraim, jadi diduga dia dari suku Efraim karena suaminya dari suku Efraim, diduganya begitu, gitu ya. Nah, dia adalah hakim perempuan, satu-satunya hakim perempuan, dan kita bisa bayangkan seorang hakim perempuan maju berperang. Nah, ini luar biasa. Makanya eh, ketika Allah bekerja, pada akhirnya siapapun, siapapun itu akan memberikan hasil atau memberikan kemenangan. Kenapa? Karena Allah yang bekerja mengenai Deborah. Em, banyak yang tahu mengenai Deborah. Di saya skip mengenai Deborah. Mengenai Gideon, saya bahas mengenai Gideon. Ya, nanti bisa baca gitu ya. Gideon, arti namanya pahlawan atau penebang pohon. Dia dari suku Manasye, dari suku Manasye. Gideon ini dia di kemudian hari dia punya anaknya banyaknya luar biasa. Ada 71 anak laki-laki, 71 anak laki-laki. Tapi ada satu hal yang saya ingin bahas mengenai mengenai Gideon, ya, mengenai Gideon. Gideon dengan 300 pahlawan kita sudah tahu ceritanya. Tetapi Gideon bagaimanakah di waktu yang seperti apa dia itu dipanggil sebagai hakim? Nah, orang Israel itu 7 tahun sementara menderita, sementara menderita. Orang-orang Filistin itu biasanya datang dan membakar ladang gandum orang Israel. Ini selalu mereka ditindas seperti itu. Udah mau panen, orang Filistin datang serang, dibakar. Seperti itu. Ya, mereka sangat menderita. Tetapi eh, waktu Gideon dipanggil, ia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Bayangkan. Jadi kita bisa bayangkan ada satu rumah, ada satu bangunan. Di dalam bangunan itu ada tempat pengirikan anggur. Tempat pengirikan, tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur itu merupakan kayak satu kayak bak mandi yang besar gitu ya. Kemudian anggur ditaruh situ dan ada tradisi untuk ya diperas di situ, diinjak-injak gitu ya, sehingga jadi cair gitu, keluar semua sari-sarinya gitu ya.
Tetapi di tengah-tengah tempat pemerasan anggur ini, apa yang terjadi? Gideon ada di dalamnya mengirit gandum. Maksudnya apa di sini? Gideon sementara bersembunyi. Sementara bersembunyi Gideon. Tetapi ketika Gideon sementara bersembunyi, malaikat Tuhan datang dan malaikat Tuhan memanggil dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Sesuai dengan arti namanya kan? Sesuai dengan arti namanya. Meskipun di sini kita bisa melihat bahwa meskipun Gideon itu seorang yang apa ya? Seorang penakut sebenarnya. Ya, seorang penakut. Tetapi ketika Allah memanggil dia, pada akhirnya dia bisa menjadi pahlawan yang gagah berani sesuai dengan arti namanya. Ya, sesuai dengan arti namanya. Kenapa? Karena Allah yang menyertai dan memberikan kekuatan kepadanya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana Gideon menang pun ini sangat misterius. Bayangkan, hanya menggunakan sangkakala dan suluh. Hanya pakai trompet dan obor. Ini, suluh. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya. Mengenai hal ini kita udah tahu ceritanya. Tapi kita akan lanjut. Mengenai tola. Ya, mengenai tola. Mengenai tola, tidak banyak catatan mengenai tola ini. Arti namanya, ini dia termasuk hakim kecil ya. Hakim kecil yang catatan sedikit. Arti nama tola itu ulat atau belatung. Sangat parah gitu ya. Arti namanya nggak enak sekali. Dia dari suku Isakar. Nah, ada cerita mengenai Abimelek sebelum Tola ini dicatat, ada catatan tentang Abimelek, anak Gideon dari eh, seorang gundiknya. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Abimelek ini? Abimelek membunuh semua anak-anak Gideon. Cuma satu yang lolos, gitu ya. Nah, seperti ini. Tetapi Abimelek ini pun dia mati, ya, dihukum oleh Tuhan. Sekarang mengenai Tola. Tola dia memerintah selama 23 tahun. Hakim-hakim pasal 10 membahas mengenai hal ini. Ya, membahas mengenai hal ini. Dikatakan bahwa Tola itu Tola itu ini. Catatannya hanya ayat Hakim-hakim 10 ayat 1 dan 2. Dia seorang Isakar, suku Isakar, dia diam di Samir, pegunungan Efraim. Eh, Informasi apa yang kita bisa dapatkan tentang Tola ini, Hakim Tola? Kita perhatikan bahwa Tola, dia suku Isakar harusnya di sebelah utara. Di sebelah utara, harusnya di sebelah utara. Coba kita lihat ya. Saya ingin tunjukkan petanya. Hmm, Coba kita lihat. Nah, kita lihat ini. Ini merupakan peta perjalanan orang Israel di padang gurun. Ini diambil dari buku sejarah penebusan, referensi eh, dari buku yang kedua, sejarah penebusan. Ini kita bisa lihat di bagian atas gitu ya. Nih, bagian atas. Oke, sebentar. Ya. Jadi suku Isakar itu mereka seharusnya itu aktif di bagian atas ini, di bagian utara, suku Isakar. Akan tetapi, mereka kalau kita baca tentang Tola, dia memerintah di sini, di pegunungan Efraim. Pegunungan Efraim itu di bawah sini. Ini pegunungan Efraim sini. Ya. Maka kita bisa eh, kita bisa pelajari bahwa ternyata hmm, ketika meskipun dia itu dari suku Isakar, tetapi dia rela bertugas di tempat yang jauh, ya. Dia bertugas di tempat yang jauh. Ketika dia mati, dia tidak dikuburkan di kampung halamannya, tetapi di tempat tugas. Di tempat tugas. Artinya apa? Dia tidak meninggalkan tempat dia bertugas sampai dia mati. Wah, ini luar biasa. Jadi, di mana Tuhan menugaskan dia, dia tetap jaga dan pegang hal itu sampai akhir.
Ketika hakim-hakim pada umumnya itu, ketika mereka mati, dikuburkan di kampung halamannya sendiri. Tola tidak. Dia tetap setia sampai akhir. Inilah Tola. Meskipun sedikit catatan tentang dia, tetapi dibahas. Kita bisa lihat pengkajiannya. Ini pengkajian yang dilakukan oleh Pendeta Abraham Park berdasarkan dengan arti nama dan juga ya, dari sudut pandang sejarah penebusan. Ya, Tola, kemudian Yair. Ya, Yair. Arti nama Yair, orang yang menyadarkan atau orang yang memberi terang. Orang yang menyadarkan atau orang yang memberi terang. 22 tahun dia memerintah. Ini dia memerintah di tempat yang berbeda. Dikatakan bahwa dia dari suku Manasye, orang Gilead. Ini di mana? Ini di sebelah sini. Ini Danau Galilea, kalau kita lihat peta. Ini Laut Mati. Ini ada Sungai Yordan. Gilead itu ada di sebelah sini. Ini di Gilead, di sini. Jadi Yair ketika Tola sementara memerintah sebagai hakim di sebelah sini, di pegunungan Efraim, atas semua uh, orang orang-orang Israel di sini, Yair di sebelah sebelah kanan sini, ya, atas tiga suku di situ. Nah, kalau kita lihat Yair, Yair eh sepertinya gitu ya. Kalau kita lihat ketika dicatat tentang Tola dan Yair, tidak ada catatan bahwa mereka berperang. Mereka menyelamatkan orang Israel dari tekanan bangsa luar. Tidak ada catatan mengenai ini. Maka eh, ada damai tanpa tekanan dari bangsa yang lain. Kita bisa tahu bahwa apa? Di zaman itu, di zaman itu orang-orang tersadarkan tentang Tuhan, tentang jalan-jalan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita lihat salah satu sifat khusus atau ciri khusus di zaman hakim-hakim, jika jika mereka diselamatkan itu karena ada penindasan. Ini, mereka diselamatkan karena ada penindasan. Hakim-hakim itu diutus karena menyelamatkan mereka dari penindasan. Tetapi di zaman Tola dan Yair dikatakan tidak ada tekanan bangsa kafir. Hanya ada damai di zaman mereka. Artinya apa? Di saat itu, di zaman itu, terjadilah kesadaran secara rohani. Nah, di sini kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa sepertinya Yair sesuai arti namanya. Orang yang menyadarkan, orang yang memberi terang. Ya, Yair menjalankan tugas untuk sadarkan umat tentang dosa. Kemudian dicatat, Yair ada 30 anak laki-laki. Nah, ini ada satu kota namanya Hawat Yair. Hawat Yair. Ya, Yair. Yair mati di Kamon. Kamon. Kamon arti nama Kamon itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Lewat tempat penguburannya, kita bisa melihat bahwa Yair ini telah mendapatkan penghormatan. Ya, penghormatan atas segala yang dilakukan. Jadi bayangkan, hanya catatan sedikit tetapi kita bisa mendapatkan informasi yang sangat cukup mengenai hakim-hakim yang catatannya sedikit. Ya. Setelah itu mengenai Yeftah. Ya, Yeftah nanti ini Yeftah nanti tinggal dibaca saja ya mengenai Yeftah karena ini hakim besar. Ya, hakim besar. Kita lihat hakim yang kecil saja. Hakim yang kecil karena sedikit catatan mengenai hakim-hakim yang kecil ini. Ada Ebzan ya. Berturut-turut Ebzan Abdun Elon ya. Ebzan Elon Abdon. Ini tiga hakim ini. Ya, tiga hakim ini. Ebzan artinya megah cemerlang. Dia orang Bethlehem tetapi bukan Bethlehem Yehuda. Ini tempat yang berbeda, gitu ya. Tempat Zebulon. Nah, Ebzan, em, Ebzan ini kalau kita lihat dia memerintah setelah Yeftah, ya setelah Yeftah. Jadi di zaman itu Yeftah itu sudah memerintah dengan sangat baik sehingga ada damai, ada satu keteraturan, ada satu keteraturan di zaman itu, ya. Nah, di atas dasar eh, di atas dasar
7 tahun yang 7 tahun bagaimana apa orang Israel itu menjadi negara yang teratur. Nah, ini 7 ya. 7 tahun ini em, kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat bahwa 6 tahun ya, 6 tahun, 6 tahun bukan 7 tahun. Jadi 6 tahun. Jadi 6 tahun Yefta memerintah, negara menjadi teratur. Setelah itu Ebzan, Elon, Abdon menjadi hakim secara berturut-turut. Jadi di sini bicara mengenai tidak ada dari Ebzan, Elon, Abdon itu tidak berurut, tidak tumpang tindih. Jadi setelah Ebzan, Elon, setelah Elon, Abdon. Ya, ini. Tapi kalau kita lihat mengenai Ebzan, gitu ya, mengenai Ebzan itu, hmm, yang dicatat itu nggak ada yang lain. Yang dicatat hanya Ebzan itu mengawinkan, mengawinkan 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Jadi yang ada kisahnya hanya tentang sibuk pesta saja. Ada 30 cucu katanya. Ya, kalau kita lihat tentang Abdon, tentang Abdon sama. Abdon juga hanya bicara eh, tentang ada 40 anak dan 30 cucu laki-laki. Elon nggak ada. Jadi nggak ada prestasi apa-apa yang mereka capai gitu. Tidak ada. Seharusnya mereka itu melakukan hal-hal tentang tentang eh, pekerjaan Tuhan, tetapi yang dibahas selama mereka memerintah hanyalah tentang sibuk menikahkan anak saja. Ini, ya. Maka kita bisa lihat dalam kehidupan hakim-hakim, mereka memiliki anak banyak sebanyak itu, kita bisa tahu bahwa istri mereka juga banyak. Istri mereka banyak juga. Ya. Nah, mereka lebih sibuk untuk keluarga dibandingkan dibandingkan dengan mengurusi uh, tugas mereka sebagai hakim. Ya. Nah, jadi tidak dicatat mereka itu seperti apa bekerjanya, dikuburkan di mana, nggak ada. Jadi catatan mereka itu kalau kita lihat ini seperti sindiran, hanya dicatat tentang kesibukan pribadi saja. Nah, ini seperti sindiran kepada pemerintahan gitu ya. Hanya sibuk tentang keluarga sendiri tapi tidak urus negara. Nah, ini kalau sindiran-sindiran seperti ini masa-masa sekarang ini masa-masa kritis gitu ya. Kritis, sangat sensitif ya. Tapi itu Ebzan. Setelah Ebzan itu Elon. Nama Elon artinya kalau kita lihat Ebzan megah dan cemerlang, tetapi nggak ada yang megah dan cemerlang selain keluarganya sendiri, gitu ya. Elon, pohon ek, pohon tarbantin. Ini bicara tentang pohon yang sangat kuat, gitu ya, sangat kuat. Dia memerintah selama 10 tahun setelah Ebzan. Ebzan. Catatannya cuma kemudian matilah Elon. Jadi nggak tahu dia itu baik atau enggak ada catatan sama sekali, nggak ada, ya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi kepada dia. Cuma dalam 10 tahun yang aman dan damai tanpa serangan, seharusnya ada catatan tentang prestasi dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa? Ternyata tidak ada tidak ada prestasi apapun yang dilakukan. Tidak ada, tidak ada. Jadi dia hanya ya santai-santai saja gitu. Ya, santai-santai saja tidak tidak lakukan apa-apa. Sangat-sangat berbeda dengan hakim-hakim yang lain. Gitu ya. Nah, jadi hanya sunyi saja, hanya sunyi saja, tidak ada apa-apa. Ya. Makanya sangat bahaya kalau misalnya eh, kita itu dikatakan ya tenang-tenang, sunyi sepi. Artinya apa?
Yang satu sisi mungkin, oh ya aman, bagus ya. Tetapi terlalu sunyi, terlalu sepi, menunjuk kepada kita nggak bikin apa-apa, tidak lakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Ya, nah, seperti ini. Kemudian Abdon. Abdon arti namanya budak atau hamba. Budak atau hamba. Ya, dia dari suku Efraim. Dia memerintah 8 tahun lamanya. Ini Abdon. Hanya dikatakan bahwa dia mati di Piraton. Ya, di Piraton. Tidak ada catatan yang banyak mengenai hal dia. eh Cuma dia dari suku Efraim. Ya, suku Efraim ada hal yang hmm, pengalaman yang kurang bagus tentang suku Efraim sebenarnya ya. Suku Efraim. Kenapa? Di zamannya Yefta 42.000 orang Efraim itu mati. Karena orang Efraim ini mereka apa ya? Mereka menyatakan mereka berperang melawan Yefta gitu ya. Akhirnya Yefta perang melawan suku Efraim dan 42.000 orang mati dari suku Efraim. Bayangkan, ini 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Tetapi setelah 20 tahun ini, ada muncul seorang hakim dari suku yang hampir punah itu, yang bernama Abdon. Jadi Abdon ini, dia pasti ada kelebihan. Makanya dia itu eh, menjadi hakim, gitu ya. Ya terlepas bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi tidak ada yang dicatat mengenai Abdon ini. Ya hanya dicatat bahwa apa? Ada ada 30 cucu katanya. 30 cucu. Mirip-mirip dengan Ebzan, ya, mirip dengan Ebzan. Jadi hanya dipenuhi dengan kepentingan keluarganya saja. Ya, tidak ada em, hal yang dicatat spesifik tentang prestasi dia, tentang menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tidak ada. Ya. Nah, yang terakhir, Simpson, manusia matahari, seperti matahari atau sinar matahari. Dia dari suku Dan, ya suku Dan. Ya, kita tahu ceritanya tentang Simpson ini, tapi ada penjelasan yang lain mengenai Simpson yang lebih mendetail nanti bisa dibaca di dalam bahan yang nanti saya berikan, gitu ya. Baik, ah jadi kita telah bahas tentang ciri-ciri kitab Hakim-Hakim dan bagaimana siklus kejahatan bangsa Israel. Kemudian pembagian hakim-hakim, ada keunikan masing-masing hakim juga, gitu ya. Kemudian situasi peralihan dari kitab Yosua ke kitab Hakim-Hakim tadi kita sudah bahas semuanya. Ya, baik sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Ini saya kasih tahu ini sumbernya ya. Sumbernya di seri ketiga buku sejarah perebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Pak halaman 158 sampai 231 tentang hakim-hakim. Ada yang bertanya sampai di sini? Silakan. Ya, salam Pak Shalom, dosen. Pak Tambah. Ya, Ya, ya saya hanya kasih apa nama itu pendapat sedikit Pak. silakan. Nah, bukan bertanya Pak. Jadi dari penjelasan Bapak tadi itu, kalau menurut saya boleh disimpulkan bahwa ketika mulai dari Hakim Otniel itu kan masa ada peperangan ya dari kaum kafir sampai ke Yefta, ya kan, sampai ke Yefta. Nah, dari Yefta ini kan sudah membuat satu landasan atau mungkin satu fondasi ya pemerintahan supaya tertib. Nah, dan disitulah mereka bangsa Israel itu aman, tentram, karena tidak ada gangguan dari kafir. Nah, karena kenyamanan itu, mungkin yang membuat Ebsan, Abdon, sama Elon itu apa namanya itu ya hanya untuk berpesta, atau mengawinkan anak-anaknya. Jadi di sini boleh kita simpulkan bahwasanya kenapa Epsan, Abdon sama Elon ini tidak
tidak ada penjelasan secara detail dibandingkan hakim-hakim yang lain. Ya mungkin karena itu tadi Pak, karena mereka udah merasa nyaman, karena kondisinya lagi aman gitu. Tidak ada gangguan dari kiri kanan, dari mana-mana, dari suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain. Sehingga merasa nyaman, akhirnya ya pekerjaannya hanya untuk berpesta gitu. Seperti Epsan ini kan 1 tahun bisa 8 sampai 9 kali pesta. Biasa juga gitu Pak. Kita 1 kali setahun aja udah ngos-ngosan. Ini kalau 8 sampai 9 kali kan berarti luar biasa. Luar biasa. Dengan banyak. Nah, dan dia boleh dibilang mengawinkan Elon Epson tadi yang mengawinkan anak-anaknya ke luar suku Israel, luar sukunya dia. Nah, berarti kan mungkin dia merasa wah dia udah hebat, bangsanya udah hebat, akhirnya dia mencampur aduk perkawinan. Padahal kalau kita baca di Perjanjian Lama kan Tuhan sangat membenci perkawinan campur, ya. Tuhan kan mengajarkan untuk tetap sama-sama orang keturunan Yahudi gitu, Yehuda. Tapi ya di 3 hakim ini agak berbeda gitu. Nah mungkin dari sinilah Pak baru Tuhan mungkin merasa udah ini, akhirnya muncullah Simpson. Kita tahu Simpson sebagaimana ketika dia merubuhkan tembok itu ya. Nah muncullah Simpson untuk mematahkan semua apa yang selama ini Epson, Abdul sama Elon lakukan. Nah, itu sih Pak, kalau menurut saya Pak. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Tamba. Ya, jadi memang bahaya juga kalau namanya comfort zone itu ya. Comfort zone itu bisa terlena gitu ya, terlena. Justru di hari-hari biasa benar-benar harus mempersiapkan lebih baik lagi. Jangan pas susah baru repot gitu ya. Terima kasih Pak. Baik, ada hal yang lain yang ingin disampaikan, silakan. Ya, dipersilakan. Oke, sudah tidak ada? Ya, semoga bisa dipahami. eh baik, ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Kita akan lanjut nanti di pertemuan selanjutnya dengan tema 1-2 Samuel, ya, 1-2 Samuel. Jadi iya 1-2 Samuel. Jadi setelah hakim-hakim, ya, hakim-hakim, kemudian eh, kita akan ke Rut dulu ya, Rut dulu, baru kita akan pergi ke 1-2 Samuel. Ya. Baik. Untuk menutup, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah tanah di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami dari banyak. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat Terima kasih selalu. Pak, Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati.